kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, cabai rawit sebagaimana kawan-kawan bisa lihat ini merupakan cabai rawit ori 212, dan khususnya di musim penghujan seperti saat ini memang kita sebagai petani cabai secara khusus banyak tantangan yang kita hadapi. Berbeda kalau di musim kemarau seperti bulan-bulan kemarin. Kalau di musim kemarau tantangan yang utama adalah kekurangan air, tetapi di musim penghujan tantangan yang utama adalah kelebihan air. Jadi bertolak belakang antara dua hal ini, kawan-kawan. Nah, di dalam dua hal ini yaitu kekurangan air dan kelebihan air juga mengakibatkan bisa terjadi gagal panen. Kalau kekurangan air, tanaman bisa menjadi kerdil, bahkan tidak bisa berbunga ataupun berbuah. Begitu juga sebaliknya, tanaman kelebihan air bisa mengakibatkan gugur bunga ataupun gugur buah. Jadi dua musim ini kalau kita tidak teliti dalam perawatan tanaman cabai bisa menyebabkan kegagalan. Nah, khususnya kawan-kawan, pada hari ini kita akan melakukan pemberian pupuk susulan, di mana pupuk susulan ini bertujuan kita berikan agar tanaman cabai ini berbuah semakin lebat. Ini kondisi buahnya kawan-kawan cukup lebat, luar biasa. Jadi double-double seperti ini. Ini double-double sekali dia. Jadi perantingannya juga pendek sekali. Nah, kalau perantingan pendek otomatis buahnya akan semakin lebat dia. Ini juga bunga-bunganya. Luar biasa sekali dia sudah. Lumayan lah, walaupun kemarin terkendala daripada kemarau, kekurangan air, tetapi setelah ada hujan bisa berbuah secara maksimal. Nah, teknik yang kita lakukan sudah sering saya sampaikan. Kita sering di waktu musim kemarau kemarin melakukan pengocoran dengan asam amino dicampur dengan Mordenpul. Itu sangat efektif di musim kemarau. Tetapi di musim penghujan juga bisa bagus kawan-kawan, walaupun kita menggunakan asam amino dan Morden itu cukup bagus juga, karena Mordenpul itu atau yang mengandung kandungan fosfat tinggi, jadi untuk merangsang akar, merangsang tunas, dan merangsang pembungaan. Jadi fosfat atau Mordenpul bisa digunakan di fase vegetatif maupun fase generatif. Sedangkan penggunaan asam amino itu walaupun di musim penghujan itu sangat bagus sekali untuk kebutuhan tanaman, sehingga daunnya tetap hijau seperti ini. Luar biasa, daunnya masih hijau luar biasa, mulus, tidak terserang penyakit kawan-kawan. Dan untuk mengatasi penyakit khususnya keriting daun, kita selalu menggunakan insektisida bahan aktif abamectin di rolling dengan bahan aktif diapenturon. Itu yang kita lakukan, dan juga bahan aktif yang lainnya. Itu sangat efektif untuk mengendalikan keriting daun, karena penyakit itu tidak mengenal musim, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan. Nah, sekarang kita akan melakukan pencampuran pupuk susulan, di mana bertujuan agar buahnya semakin lebat. Pupuk yang akan kita gunakan hari ini adalah ini kawan-kawan, ini adalah NPK Grower, sedangkan ini adalah SP36. Nah, kita di fase pembuahan seperti saat ini menggunakan hal yang pupuk seperti ini. Dosisnya adalah 2:1. Artinya ini kita pakai 2, ini pakai 1. Nah, seperti ini contohnya, kita memakai tempat seperti ini. Ini 1, 2. Nah, seperti ini. Sedangkan ini kita pakai 1 seperti ini. Baru kita aduk dia seperti ini. Jadi dengan perbandingan 2:1 itu pas sekali untuk fase pembuahan untuk tanaman cabai, agar berbuahnya nanti semakin lebat. Nah, seperti ini. Jadi sudah aduk merata seperti ini, baru kita akan memberikan pupuk susulan di tanaman cabai per lubang, kawan-kawan. Jadi alat yang kita gunakan sendok makan seperti ini untuk naruh pupuk setiap pada lubang. Jadi takarannya untuk satu lubang hanya 1 sendok, ini sudah cukup kawan-kawan. Nah, seperti ini. 1 sendok seperti ini. Kita taruh di tengahnya saja seperti ini. Nah, sebenarnya kita tidak menaruh pupuk di sini ini, di lubang tanam ini, karena akar tanaman cabai sudah besar, sudah menjalar kemana-mana. Kita cukup menaruh di sini.
kita kemarin buat lubang di tengah seperti ini, bukan di samping di sini. Jadi kalau kita membuat lubang di situ, artinya penggunaan pupuk cukup irit sekali. Karena hanya memberikan satu lubang cukup untuk 2 pohon. Nah, seperti ini. Ini sangat bagus sekali pupuk susulannya di musim pembuahan seperti tanaman cabai saat ini. Jadi buahnya akan semakin lebat dia kawan-kawan dengan pemberian pupuk NPK Grower ditambah dengan SP36. Nah, kalau tidak ada SP36 bisa diganti dengan Vertipos ataupun pupuk yang mengandung fosfat kawan-kawan. Itu sangat penting sekali di fase-fase pembuahan saat tanaman cabai seperti saat ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita ke depannya menjadi sukses sama-sama.